Halo, kembali lagi bersama saya Teddy Saputra. Kali ini kita membahas buku tentang prinsip dasar penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah yang disusun oleh Profesor Dr. Afif Saifullah. Kali ini kita membahas tentang prinsip dasar keilmiahan karya tulis ilmiah. Hasil telaah karakteristik terhadap isi pedoman penulisan karya tulis ilmiah dari beberapa perguruan tinggi negeri pada umumnya banyak menjelaskan prosedur, struktur, mekanisme, dan teknik penulisan karya tulis ilmiah. Namun, penjelasan tentang karakteristik ilmiah sebagai dasar-dasar penulisan karya tulis ilmiah yang berbasis filsafat ilmu dan ilmu psikologi pendidikan tidak dijelaskan secara lengkap dan rinci. Tidak lengkapnya penjelasan tentang prinsip dasar karakteristik ilmiah selalu menimbulkan multitafsir para dosen, pembimbing, dan mahasiswa. Dalam proses penyusunan dan penulisan karya tulis ilmiah, permasalahan ini mengondisikan proses bimbingan penulisan ilmiah sangat berorientasi kepada prosedur dan struktur penulisan dokumen formal karya tulis ilmiah. Kondisi demikian diduga sebagai pendorong munculnya masalah intelektual, yaitu sifat plagiarisme dengan modus display teori dan model berpikir imitatif dan direplikasi dalam karya tulis ilmiah guna menghindari meluasnya masalah intelektual dalam karya tulis ilmiah. Pentingnya prinsip dasar karakteristik karya tulis ilmiah untuk membangun konstruksi ilmiah dalam dokumen karya tulis ilmiah terungkap dalam pengertian konstruktif yang dijelaskan. Selanjutnya kita bahas tentang positif dan sumber pengetahuan. Dosen pembimbing, terutama mahasiswa yang akan menyusun dan menulis sebuah karya tulis ilmiah, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mata ajaran filsafat ilmu, terutama filsafat positivisme dan hubungannya dengan sumber pengetahuan. Pengertian tersebut akan memudahkan mahasiswa dalam mempersiapkan rencana penulisan karya tulis ilmiah atau tugas akhir. Hubungan positivisme dan sumber pengetahuan dalam proses terbentuknya konstruksi pengetahuan, terutama dalam mendapatkan beberapa ahli pendidikan. Selanjutnya kita membahas tentang kategori karya tulis ilmiah. Pada umumnya, pengertian karya tulis ilmiah di dunia perguruan tinggi dipahami sebagai dokumen formal karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis dan metodologis. Ada dua tujuan untuk disusunnya karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai kegiatan wajib akademis untuk melakukan publikasi ilmiah berbasis riset. Yang kedua, dijadikan sebagai syarat kelulusan mahasiswa program studi sebagai syarat kelulusan. Sampai saat ini, hasil karya tulis ilmiah skripsi, tesis, dan disertasi disimpan sebagai bahan referensi belajar, sehingga manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Berbeda dengan hasil karya ilmiah di dunia industri, manfaatnya dirasakan langsung sebagai kemajuan ilmu dan teknologi. Industriawan memanfaatkan langsung sebagai karya ilmiah yang berhubungan dengan meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan masyarakat, seperti perkembangan hardware dan software di dunia teknologi. Perkategorikan dokumen karya tulis ilmiah secara normatif dilihat dari jenis keilmuan, substansi, orisinalitas, sifat, tujuan dibentuknya, dan nilai validitas keilmiahannya. Berdasarkan ukuran validitas tersebut, kelompok akademi menetapkan beberapa kategori karya tulis ilmiah yang dikenal di kalangan sivitas seperti yang pertama, kertas kerja, yang merupakan pengetahuan yang disusun berdasarkan hasil kerjaan atau evaluasi program atau kegiatan tertentu yang dikaji berdasarkan teori dan data yang relevan untuk dibahas dalam forum rapat kerja
untuk loka karya. Yang kedua, makalah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun secara metodologis berdasarkan hasil kajian teoritis atau analisis berdasarkan masalah tertentu berdasarkan teori atau data sekunder yang validitas internalnya lebih tinggi dan dari kertas kerjanya. Yang ketiga yaitu skripsi. Menurut karya tulis ilmiah yang dibentuk sebagai tugas akhir program studi disusun secara metodologis sesuai dengan kaidah filsafat ilmu dan disusun berdasarkan pengalaman akademik berbasis data sekunder atau kajian teoritis atau data primer serta dipertanggungjawabkan dalam sidang akademis. Yang keempat, terdapat tesis. Merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai tugas akhir di program studi magister atau strata 2 yang disusun secara metodologis berdasarkan pengalaman penulis pada saat melakukan pendidikan atau praktik yang berbasis ilmu pengetahuan dan hasil riset. Yang kelima, disertasi merupakan karya ilmiah yang dibuat sebagai tugas akhir program doktor atau strata 3 yang disusun secara metodologis berdasarkan kaidah ilmu filsafat, pengalaman akademis, dan pengalaman praktik lapangan. Selanjutnya, kita membahas tentang pengertian dan fungsi kriteria keilmiahan. Pengertian dan fungsi kriteria keilmiahan direfleksikan dalam pengertian filsafat konstruksisme. Menurut pada pengertian tersebut, pengertian dan fungsi kriteria keilmiahan merupakan ilmu dan seni untuk menyusun dan menulis karya tulis ilmiah yang sesuai dengan hukum ilmu pengetahuan dalam dimensi filosofis maupun psikologis. Dalam dimensi filosofis, fungsi karya keilmiahan adalah pedoman penulisan yang proses terhubungnya konstruksi pengetahuan yang sesuai dengan hukum pengetahuan, terutama dalam dimensi epistemologis dan ontologik. Yang kelima, yang selanjutnya kita membahas tentang kriteria konseptual. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa kriteria konseptual merupakan kriteria keilmiahan dalam dimensi nilai konstruktivisme dan kognitivisme. Secara teknis, kriteria dalam dimensi nilai ini diperlukan untuk mengondisi proses penulisan karya tulis ilmiah yang merefleksikan proses filosofis dan psikologis. Yang pertama, kajian karakteristik terhadap dunia nyata yang direfleksikan sebagai gejala alamiah di lingkungan kehidupan masyarakat yang dikenal sebagai fenomenon. Yang kedua, proses kreatif, yaitu proses pemikiran kritis atau kreatif dalam lingkup pengumpulan sumber pengetahuan. Secara teknis, penggunaan sistem instruksional dalam penulisan ilmiah ini merupakan upaya untuk mengondisikan terjadinya proses yang pertama, belajar efektif dalam setiap tahapan penulisan karya ilmiah. Yang kedua, proses metakognitif yang bersifat kritis dan kreatif untuk mengorganisasikan sumber belajar sebagai sekumpulan data yang merefleksikan dunia realita. Yang ketiga, proses metakognitif sebagai proses transformasi kumpulan data menjadi bermakna pengetahuan. Yang keempat, proses metakognitif untuk membangun konstruksi pengetahuan menjadi bermakna. Selanjutnya kita membahas tentang kriteria konseptual dalam dimensi kognitivisme. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kriteria konseptual dalam dimensi kognitivisme merupakan syarat penulisan terbangunnya konstruksi pengetahuan dan berdampak terhadap pengembangan kekuatan intelektual secara teoritisme dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita membahas tentang prosedur, mekanisme penyusunan dan seni penulisan dokumen karya tulis ilmiah. Yang pertama, faktor kesulitan menulis karya tulis ilmiah.
Selama melakukan penyusunan karya tulis ilmiah, banyak mahasiswa merasa kesulitan dalam menetapkan ide dasar untuk dijadikan fokus bahasan dan penulisan sebagai dokumen karya tulis ilmiah. Dalam banyak faktor ini yang diduga sebagai salah satu penyebab terjadinya masalah intelektual yang direfleksikan dalam karya tulis ilmiah. Ada masalah-masalah yang dapat dibahas. Yang pertama, lemahnya kemampuan dasar mahasiswa dalam membangun konstruksi pengetahuan yang sesuai dengan dasar filsafat ilmu. Yang kedua, tidak lengkapnya pedoman penulisan ilmiah dalam menjelaskan cara penulisan ilmiah yang sesuai dengan hukum pengetahuan dalam dimensi epistemologis, ontologis, dan aksiologi. Yang ketiga, kurangnya memahami dasar-dasar filsafat ilmu dan kognitivisme. Yang keempat, lemahnya pengertian mahasiswa dalam dimensi metodologis riset. Yang kelima, kurangnya membaca buku referensi yang relevan dengan pokok bahasan. Yang keenam, lemahnya kemampuan mahasiswa dalam menggunakan kaidah bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya kita membahas tentang kriteria prosedural karya tulis ilmiah. Pada umumnya pengertian karakteristik prosedur karya tulis ilmiah diartikan sebagai pedoman yang mengatur format, struktur, prosedur penyusunan, dan teknis penyusunan karya tulis ilmiah. Karakteristik ini dijelaskan secara lengkap dalam pedoman penulisan ilmiah yang dikeluarkan di masing-masing perguruan tinggi. Yang selanjutnya kita membahas tentang struktur dokumen karya ilmiah. Dalam dimensi teknis, pada umumnya struktur dokumen karya tulis ilmiah merupakan kerangka dasar penyusunan dan penulisan ilmiah. Merujuk pada kriteria prosedural ini, pedoman tulisan ilmiah di setiap perguruan tinggi menetapkan struktur format atau kerangka dokumen karya ilmiah dengan struktur yang terdiri dari yang pertama, halaman judul, halaman abstrak, pendahuluan, materi dan metode, temuan atau hasil, pembahasan, daftar pustaka. 6 bagian utama dokumen karya ilmiah setelah halaman judul dijadikan sebagai kerangka utama dokumen karya tulis ilmiah. Selanjutnya kita membahas tentang metodologi penelitian. Menetapkan metode penelitian harusnya mempertimbangkan kesesuaian metode dengan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, guna didapatkan data yang dipercaya benar. Dalam hal ini, dosen pembimbing harus menyarankan mahasiswa untuk memahami pengertian umum metodologi. Pengertian metodologi dikenal secara teoritis sebagai a body of method and rules followed in science of discipline. Sedangkan kosakata metode berasal dari istilah Yunani, yaitu metodos yang berarti cara. Pada umumnya, kalangan akademis sudah biasa menggunakan metodologi dalam melakukan kegiatan akademis, khususnya dalam program penelitian, baik untuk riset, terapan, maupun untuk penyusunan atau menulis karya tulis ilmiah. Para penelitian pada umumnya banyak menggunakan metode-metode penelitian yang secara teoritis dikenal secara luas. Yang pertama yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran. Makna filosofis metode kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif yaitu pemahaman tentang metode kualitatif dan kuantitatif berakar pada pengertian paradigma positivisme yang dalam pengembangannya muncul paradigma post-positif dan empiristik. Adanya pengembangan paradigma positif inilah yang mendorong munculnya perbedaan paradigma metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada awalnya munculnya paradigma positivisme sampai saat ini sangat mempengaruhi para peneliti di bidang sosial, sehingga mereka mempercayai metode kualitatif. Metode ini dipengaruhi oleh paradigma prapositivisme dan positivisme yang percaya pada data yang bersifat naturalistik dan interpretatif,
sehingga banyak yang digunakan untuk memahami dunia realita yang bersifat apa adanya. Hasil pengumpulan data kualitatif ini ditafsirkan secara mendalam dan hasilnya dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengkonstruksi pengetahuan yang bermakna ilmiah. Sedangkan metode kualitatif banyak dipengaruhi oleh paradigma post-positifik dan empiristik yang dikenal sebagai metode eksperimental. Pada umumnya, paradigma kualitatif banyak digunakan untuk mengukur fakta yang bersifat objektif, bebas nilai, yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk data statistik. Metode kualitatif sangat berbeda dengan metode kuantitatif sangat berbeda dengan metode kualitatif, terutama dalam proses dan prosedurnya, yaitu dengan menggunakan tindakan yang direncanakan yang dikenal sebagai metode eksperimental. Sedangkan persamaan metode kualitatif dengan metode kuantitatif yaitu dalam kegunaan, sifat, sistematik, dan pengumpulan datanya tersebut. Yang selanjutnya kita membahas tentang metode campuran. Metode campuran yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif mempunyai paradigma teoritis, asumsi paradigmatif serta cara dan sistematik yang berbeda. Adanya perbedaan paradigma dari kedua metode tersebut mengondisikan sikap skeptis pada intelektual terhadap hasil data yang dikumpulkan dengan satu metode. Munculnya metode campuran disebabkan karena intelektual melihat berkembangnya konstruksi masalah-masalah yang diteliti, terutama di bidang ilmu sosial dan kesehatan yang dirasa semakin kompleks. Menghadapi perkembangan tersebut, para peneliti mempertimbangkan perlunya metode yang dianggap bisa mengumpulkan data yang diyakini benar dan dianggap bisa merefleksikan faktor penyebab koleksinya masalah-masalah di masyarakat. Merujuk pada pertimbangan tersebut, para peneliti menetapkan metode campuran untuk memanfaatkan kekuatan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sekaligus sehingga hasil bisa diyakini dan dipercaya benar. Metode campuran dikenal sebagai mixed method research secara teoritis, berfokus pada prosedur pengumpulan data dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Secara empiris, penelitian yang menggunakan prosedur metode campuran, ada objek penelitian yang sama, merasa yakin terhadap tingkat kebenaran data hasil metode campuran. Hal tersebut bisa dimengerti karena secara teoritis prosedur metode campuran dimaksud untuk yang pertama, memperoleh data yang berbeda karakteristiknya tetapi saling melengkapi sehingga dapat menafsirkan dan dipercaya oleh peneliti. Yang kedua, adanya proses perbandingan, mengempirifikasi atau untuk validasi data secara langsung terhadap hasil analisis statistik dan kualitatif dengan hasil tafsir interpretatif terhadap data kualitatif sehingga hasil tafsirannya diyakini oleh peneliti. Kita membahas tentang model eksperimental. Yang pertama yaitu substansi hasil penelitian. Merujuk pada adanya perbedaan asumsi paradigmatik metodologi kualitatif dan kuantitatif, dosen pembimbing dan mahasiswa perlu mempertimbangkan secara filosofis untuk menetapkan jenis metode penelitian guna mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Pertimbangan filosofis ini diperlukan untuk mengorganisasikan sumber pengetahuan dan data yang sesuai dengan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Hasil pengumpulan data yang sudah diorganisir dengan metodologi yang relevan, yaitu dengan metode kualitatif dan kuantitatif, disajikan dalam bentuk display data untuk dibahas dan dianalisis data tersebut. Hasil analisis dan pembahasan ini merupakan bahan pertimbangan untuk merumuskan simpulan dan saran karya tulis ilmiah yang disusun secara formal sesuai dengan format dokumen karya tulis ilmiah. Yang kedua yaitu kita membahas tentang substansi penutup.
Merujuk adanya perbedaan asumsi paradigmatik metodologi kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, dosen pembimbing dan mahasiswa perlu mempertimbangkan secara filosofis untuk menetapkan jenis metodologi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan menetapkan jenis metodologi yang sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan fenomena. Pertimbangan filosofis ini diperlukan untuk mengorganisasikan sumber pengetahuan dan hasil pengumpulan data yang sesuai dengan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Hal ini penting untuk mengundang pembaca melakukan komparasi ilmiah dengan sumber lain untuk memotivasi peneliti selanjutnya. Yang ketiga, selanjutnya kita membahas tentang daftar pustaka. Merupakan bagian karya tulis ilmiah yang berisi daftar sumber pengetahuan yang dijadikan sebagai relevansi, yaitu dalam bentuk judul buku, makalah ilmiah, jurnal ilmiah, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang kriteria keilmiahannya lebih tinggi dan ditulis berdasarkan kriteria teknikal yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi. Yang keempat, kita membahas tentang lampiran. Lampiran merupakan bagian karya ilmiah yang berisi mengenai satu, aspek legal seperti surat persetujuan komite etik penelitian, izin penelitian, surat keterangan atau rekomendasi dari lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Yang kedua yaitu instrumen penelitian. Yang ketiga, data dasar hasil penelitian atau catatan hasil penelitian. Yang keempat, hasil pengolahan data. Selanjutnya kita yang kelima membahas tentang indeks, merupakan halaman-halaman yang berisi indeks yang dijadikan ukuran dalam penetapan pendapat atau kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam setiap tahapan karya tulis ilmiah. Yang keenam yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup merupakan bagian karya tulis ilmiah yang berisi lampiran tentang riwayat hidup penulisan karya tulis ilmiah secara lengkap. Yang pertama, identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pengalaman kegiatan, dan pengalaman kerja. Secara teknis, penulisan isi halaman format disusun dengan lengkap, terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul merupakan halaman format yang berisi judul karya ilmiah, keterangan sebagai syarat dibuat tulisan karya ilmiah tersebut, nama identitas penulis, nama program studi, dan waktu pengerjaan karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua adalah lembar pernyataan khusus. Lembar pernyataan khusus yaitu halaman yang berisi pernyataan penulis yang dikenal sebagai lembar pengesahan. Yang ketiga adalah lembar kata pengantar. Lembar yang berisi informasi untuk mengantarkan pembicara memahami perihal penulisan dan penjelasan karya tulis ilmiah tersebut. Yang keempat, lembar ucapan terima kasih. Lembar yang berisi penghargaan penulis terhadap narasumber dan pengungkapan rasa terima kasih penulis terhadap kampus, program studi, dosen pembimbing, dan keluarga atau kerabat yang membantu akan penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya terdapat lembar abstrak, merupakan lembar yang berisi intisari karya tulis ilmiah yang ditulis dengan pedoman yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi atau kampus. Secara umum, abstrak karya ilmiah ditulis secara struktur dengan sistematik sebagai berikut. Yang pertama, pengantar singkat lahirnya masalah penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu. Yang kedua, metode yang digunakan. Yang keenam adalah lembar daftar isi, merupakan halaman yang berisi substansi karya ilmiah yang berbentuk daftar judul, subjudul dengan petunjuk halaman di tempatnya. Yang ketujuh, lembar daftar tabel, gambar, atau diagram, merupakan halaman yang berisi daftar tabel atau gambar atau diagram dengan petunjuk halaman di tempatnya.
Selanjutnya kita membahas tentang isi karya tulis ilmiah. Isi karya tulis ilmiah merupakan bagian utama dari dokumen karya tulis ilmiah, sehingga dikenal sebagai batang tubuh karya tulis ilmiah atau isi karya tulis ilmiah. Substansi isi karya ilmiah berisi informasi hasil. Yang pertama, kajian karakteristik berdasarkan teori, data sekunder, data yang relevan untuk mengkaji fenomena untuk ditelaah berdasarkan teori data sekunder yang relevan dengan ilmu yang diambil. Selanjutnya yaitu pokok pikiran yang rasional, baik dalam dimensi epistemologis dan otomologi. Yang ketiga, proses metakognitif berkenan dengan terbangunnya konstruksi pengetahuan yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah. Selanjutnya terdapat substansi pendahuluan. Substansi yang ditulis dalam bab pendahuluan merupakan informasi tentang latar belakang pemikiran dibuatnya karya tulis ilmiah. Isinya merupakan proses kajian kritis terhadap sumber pengetahuan dari dunia realita berdasarkan beberapa teori dan data yang relevan. Hal ini penting guna terbangunnya ide dasar untuk konstruksi sebagai pengetahuan yang sesuai dengan kriteria keilmiahan dalam dimensi filosofis maupun psikologis. Secara teknis, proses tersebut ditulis dengan sistematis dan kritis berdasarkan konstruksi berpikir logis yang jelas untuk menggambarkan yang pertama latar belakang. Lahirnya ide penulis karya ilmiah sebagai hasil kajian kritis terhadap sumber pengetahuan di dunia real. Yang kedua yaitu informasi proses kajian, analisis, dan identifikasi fenomena. Yang ketiga adalah proses identifikasi masalah penelitian. Yang keempat itu penetapan tujuan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan atau pernyataan peneliti. Yang kelima menjelaskan manfaat penelitian baik dalam aspek keilmuan maupun dalam aspek penerapannya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya kita membahas tentang metodologi penelitian. Menetapkan metode penelitian harus mempertimbangkan kesesuaian metode dengan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian guna didapatkan data yang dipercaya benar. Dalam hal ini, dosen pembimbing harus menyarankan mahasiswa untuk memahami pengertian umum metodologi. Pada umumnya, kalangan akademis sudah biasa menggunakan metodologi dalam melakukan kegiatan akademis, khususnya dalam program penelitian, baik untuk riset, terapan maupun untuk menyusun dan menulis karya tulis ilmiah. Para peneliti pada umumnya banyak menggunakan metode-metode penelitian yang secara teoritis dikenal luas, yaitu yang pertama metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran. Makna filosofis metode kualitatif dan kuantitatif yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif berakar pada pengertian paradigma positivisme yang dalam perkembangannya muncul paradigma post-positivistik dan empiristik. Adanya perkembangan paradigma positivisme inilah yang mendorong munculnya perbedaan paradigma metode kualitatif dan kuantitatif. Pada awal munculnya paradigma sampai saat ini sangat mempengaruhi para peneliti di bidang sosial, sehingga mereka mempercayai metode kualitatif. Metode ini dipengaruhi oleh paradigma pra-positivistik dan positivistik yang percaya pada data yang bersifat naturalistik, interpretatif, sehingga banyak digunakan untuk memahami dua realita yang bersifat apa adanya. Hasil pengumpulan data kualitatif ini ditafsir secara mendalam dan hasilnya dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengetahuan yang bermakna ilmiah. Sedangkan metode kualitatif banyak dipengaruhi oleh paradigma post-positivistik dan
empiristik yang dikenal sebagai metode eksperimental. Pada umumnya, paradigma kuantitatif banyak digunakan untuk mengukur fakta yang bersifat objektif, bebas nilai, yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk statistik. Metode kualitatif sangat berbeda dengan metode kualitatif, terutama proses produksinya, yaitu dengan menggunakan tindakan yang direncanakan, yang dikenal sebagai metode eksperimental. Sedangkan persamaan metode kualitatif dengan metode kuantitatif yaitu dalam kegunaannya, sifat sistematik pengumpulan data. Selanjutnya kita membahas tentang metode campuran. Metode kualitatif dan metode kuantitatif merupakan paradigma teoretik, asumsi paradigma serta cara dan sistematik yang berbeda. Adanya perbedaan paradigma dari kedua metode tersebut mengondisikan sikap skeptis pada intelektual terhadap hasil data yang dikumpulkan dengan satu metode. Munculnya skeptik tersebut disebabkan karena para intelektual melihat perkembangan kompleksitas masalah-masalah yang akan diteliti, terutama di bidang ilmu sosial dan kesehatan, yang disarankan semakin kompleks. Menghadapi perkembangan tersebut, para peneliti mempertimbangkan perlunya metode yang dianggap bisa mengumpulkan data yang diyakini benar dan dianggap merefleksikan faktor penyebab kompleksnya masalah-masalah di masyarakat. Merujuk pada pertimbangan tersebut, para peneliti menetapkan metode campuran untuk memanfaatkan kekuatan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sekaligus sehingga hasilnya bisa diyakini dan dipercaya benar.